Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini di Jepang hujan dan sangat dingin ya. Saya nggak tahu berapa derajat ya, tapi pas keluar dari kontrakan jalan itu tangan saya sampai menggigil ya. Karena anginnya lumayan ya, kenceng terus dingin ya. Jadi terasa dingin. Cuman suhunya saya nggak tahu ya berapa derajat. Jadi saya mau share ini ya tentang bahasa apa saja sih yang dipakai di Jepang ya. Apakah cuma bahasa Jepang ya? Dan ternyata ya saat bekerja di pabrik itu ya, itu bukan cuma bahasa Jepang ya. Jadi di pabrik itu banyak ya orang-orang dari luar negara Jepang. Jadi misalkan Indonesia, orang Vietnam, orang Cina ya, orang Korea, orang Nepal, India itu, orang Filipina juga ada. Orang Thailand kemungkinan juga ada ya, cuman saya kurang tahu. Tapi kebanyakan di tempat pabrik itu orang Vietnam. Jadi kita nggak cuma bahasa Jepang ya yang dipakai itu. Malah sering dengarnya orang bahasa Vietnam ya, karena kebanyakan orang-orang Vietnam. Jadi ngobrolnya pada pakai bahasa Vietnam ya, sesama Vietnam itu. Terus untuk bahasa Jepang sendiri ya, di pabrik itu mungkin teman-teman sering belajar ya untuk mas ya, yang sopan itu nanti nggak kepakai ya. Karena di Genba itu mungkin pertama ya, pas masuk pertama sampean nanya ya, kono nani, kono koto wa, kono yari kata wa do desu ka, misalkan seperti itu ya. Sebenarnya kebanyakan tuh ngomongnya gini ya, kayak misalkan jadi tuh deskanya dihilangin ya, cuman kono yari kata do gitu loh. Kadang partikel nggak dipakai ya, mungkin saking biar cepetnya aja ya di situ ya. Terus kalau nanya-nanya biasanya pakai penekanan, kalau enggak di akhirannya dikasih no ya. Misalkan hari ini pergi kemana, misalkan kyo doko ikuno, itu ya partikelnya pada hilang ya, wa nya sama nih, kyo wa doko ni okuno, misalkan doko ni aku apa, doko ni ikuno ya, misalkan doko ni ikimaska gitu kan biasanya ya. Itu paling doko ni ikuno ya, itu doang bentuk biasa. Enggak doko iku gitu, pergi kemana gitu ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa ya, kita harus terbiasa ya, karena kebanyakan futsu ya. Mungkin teman-teman belajar futsu ya, bentuk biasa ya, yang itu, karena itu yang sering dipakai ya. Kemudian selain itu ya, teman-teman juga belajar dikit-dikit ya bahasa negara lain ya, misalkan Vietnam, Cina ya, Korea ya, jikosokai biasa gitu ya, yang misalkan umum-umum ya, selamat pagi gitu ya. Jadi kita lebih enak ya kerjanya, jadi lebih cepat diterima gitu, dalam artian dalam lingkup bekerja ya. Orang kan
seperti kata ini ya, apa, Nelson Mandela ya, presiden Amerika itu, kalau kita ngomong bahasa yang dimengerti sama orang ya, misalkan kita ngomong ke orang Jepang pakai bahasa orang Cina misalkan ya, kita ngomong ke orang Cina pakai bahasa Inggris, dia ngerti bahasa Inggris itu ya paling cuma lewat di kepalanya doang ya, masuk di kepala doang. Tapi kalau sampean belajar ngomong dalam bahasa negaranya dia ya, bahasa Cina ya, itu langsung masuk ke hati ya, langsung dia seneng ya, langsung berubah raut wajahnya. Soalnya saya pas kerja itu ada ya, jadi senpainya orang Cina ya, sudah tua. Yang saya heran, dia itu nggak ngomong bahasa Jepang ya, nggak bisa ngomong bahasa Jepang, nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi bisa kerja di situ ya, ngomongnya bahasa Cina doang. Saya juga heran ya, bisa kerja di situ ya. Jadi kita awalnya ngomongnya pakai bahasa tubuh ya, pakai bahasa tubuh, jadi kayak isyarat gitu ya, gerakan tubuh ini nunjuk-nunjuk, terus pokoknya pakai gerakan tubuh gitulah. Terus saya lama-lama jengah ya, saya cari di Google Translate itu ya, bahasa-bahasa umum bahasa Cina, misalkan halo itu apa ya, terus nama saya, terus senang bertemu dengan Anda gitu ya, dalam bahasa Cina. Terus saya ngomong sama dia pakai bahasa Cina ya, terus berubah mas, berubah teman-teman raut wajahnya ya, yang awalnya cuman diam terus jadi seneng gitu ya. Saya malah jadi sering dibantu kerjaannya ya, suruh istirahat terus, malah nggak enak saya. Seperti itu ya, sama kayak bahasa Vietnam juga ya. Sampean coba, misalkan tergantung nanti sampean kerjanya di pabrik, ada orang-orangnya, orang-orang dari negara mana ya, seperti itu ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, sekedar sharing. Jadi tetap yang utama ya bahasa Jepang ya, karena sampean kan tinggal di Jepang, dan kalau kemana-mana ya bahasa Jepang yang dipakai. Cuman ya kadang kalau keluar sampean kadang bisa ketemu orang Amerika ya, orang Brazil, orang Afrika ya, pokoknya orang dari negara mana aja ada di sini ya. Jadi bahasa Inggris juga sampean penting ya. Kalau papasan kadang sukanya apa ya, orang-orang luar Amerika itu lebih humble lah ya, maksudnya enggak humble gimana ya, maksudnya lebih terbuka ya gitu ya. Enggak, kalau orang Jepang kan jaga jarak ya kalau sama orang asing, tapi kalau orang Amerika itu enggak ya, langsung WhatsApp bro katanya gitu, cool misalnya gitu, how do you do misalnya gitu, how are you ya, kayak gitulah ya teman-teman. Jadi SKSD ya kalau orang luar ya, cuman beda ya kalau orang Jepang lebih jaga jarak ya. Ya mungkin itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat yang sedang mempersiapkan mau ke Jepang ya, belajar ya, semangat, gambari mas ya. Ya semoga teman-teman sekeluarga ya sehat-sehat, bahagia, damai selalu ya, amin.